Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel Uli Tutorial ya. Hari ini saya kedatangan lagi teman-teman. Full speaker apa ya? Sorry, speaker 18 inci teman-teman, maksud saya. Eh Excellent ya, ACR Excellent 18 inci, coil 4 inci atau 99,5 mm ya. Datang dengan seperti ini untuk duskapnya. eh Ada ya, sudah dibelikan baru oleh pemiliknya, dan ini spool yang lama memang seperti ini ya, karena memang katanya eh, om saya ini juga beli bekas ya. Jadi ini punya om saya teman-teman, dan nanti akan kita cek sound ya di box Suwuk teman-teman. Nanti kita upload ya cek soundnya, mungkin video pendek saja ya. Untuk bagian belakang speakernya seperti ini ya, ACR Excellent, coil 4 inci, ini habis di coating ya, tapi bagi yang dalamnya enggak ya, karena tutupnya masih belum dilepas sebagian ya. Ini habis di coating oleh om saya ya. Jadi ini punya keluarga lah teman-teman. Oke, ini akan nanti kita coba cek sound ya ke box Wook teman-teman, tapi di video lain ya. Oke, untuk spoolnya di sini 99,5 mm ya, atau 4 inci ya. Oke, kemudian ini akan langsung saja akan kita bersihkan semua sisa-sisa pengeleman sebelum kita bersihkan sisa-sisa pengeleman di bagian duskap. Kita tutup dulu ya, karena saya rasa untuk bagian dalamnya ini sudah bersih. Kita tutup menggunakan lakban seperti ini. Jadi usahakan nggak ada sama sekali kotoran yang masuk di sini teman-teman ya. Kalau teman-teman misalnya mempunyai kompresor, itu lebih bagus lagi ya. Disemprot kompresor agar kotoran di bagian dalam sana itu lepas atau keluar teman-teman. Oke, kemudian kita siapkan blower ya. Ini blower buatan saya sendiri. Tinggal akan kita panaskan di bagian sini ya, sisa duskap yang belum dibersihkan ya. Oke, jadi saat kita panaskan itu lemnya bisa kita bersihkan teman-teman seperti ini. Jadi akan melunak ya. Oke, jadi akan mudah kita lepas teman-teman. Maupun lem apapun itu bisa ya. Walaupun lem pabrikan sekalian teman-teman ya, itu bisa melunak. Oke, ini kita bersihkan dulu ya teman-teman. Kita lepas semua. Dan setelah saya bersihkan bagian sisa duskap yang tersisa di sini tadi, ini kita bersihkan juga untuk bagian apa yang kabel spiralnya ya teman-teman, yang akan kita solder nanti sudah kita bersihkan juga. Kemudian akan kita besarkan lubang daunnya ya. Lubang spoolnya ini kita bersihkan sisa-sisa lemnya. Agar apa? Agar spool yang akan kita pasang ya, itu bisa masuk teman-teman. Oke, kita bersihkan dulu agar spoolnya bisa masuk ya. Oke, ini kita persingkat ya teman-teman. Setelah kita bersihkan sisa-sisa lem, tinggal kita masukkan double tip seperti ini. Nah, ini akan membuat kotoran di bagian celah sini itu akan menempel pada double tip dan bisa kita keluarkan teman-teman. Atau istilahnya kita bersihkan ya. Oke, jika dirasa sudah bersih, tinggal akan kita coba masukkan dulu. Wow, ini pas sekali dan spoolnya mantep ya. Diameter spoolnya pas sekali teman-teman. 99,5 mm ya. Oke. Kemudian akan kita ukur ketebalan lilitannya teman-teman. Oke, lebar lilitan di sini tertera 20 mm ya. Lebar lilitan 20 mm. Kemudian kita kurangi dengan ketebalan besi washer ya. Nah, besi washernya ini kebetulan dibungkus dengan karet seperti ini. Jadi kita harus lepas dulu sedikit. Nah, sekiranya kita bisa ngukur besi washer ini. Nah, ini adalah besi washer yang pas di atas magnet ya. Kalau yang di atasnya lagi itu adalah rangka ya. Jadi besi washernya pas di atas magnet. Ntar kita ukur dulu ya. Lebar lilitannya sekitar berapa ini? Kita ukur dulu teman-teman. Kita pastikan dulu karena ini adalah kunci keberhasilan kita ya.
Oke, lebar atau tebal besi washernya di sini tertera 10 mili ya. Oke, 10 mili dan lebar lilitannya itu 20 mili tadi teman-teman. Lebar lilitan 20 kita kurangi 10 mili sama dengan 10 ya. 10 mili lagi kita bagi 2 sama dengan 5 mili teman-teman. Nah, 5 mili ini adalah kedalaman sepul atau sisa lilitan yang kita sisakan ya. Jadi jangan dimasukkan semua teman-teman. Sisa lilitannya ya. Jadi kita ukur dulu lebar lilitannya. Kalau sudah, kita kurangi dengan ketebalan besi washer ya. Setelah kita kurangi, kita bagi 2 lagi. Nah, setelah bagi 2 hasilnya adalah kedalaman sepul speakernya. Seperti itu rumusnya ya. Kemudian akan kita ganjel teman-teman. Ini akan kita ganjel dulu menggunakan mika. Ini saya menggunakan mika 0,20 ya tebalnya. Jadi kita sesuaikan saja. Teman-teman bisa menggunakan mika apapun itu. Bekas minuman juga bisa. Yang jelas plastik ya. Plastik dan usahakan bersih dari kotorannya. Jadi rata dan tebalnya juga sama teman-teman. Usahakan ya. Agar pemasangan sepulnya nanti itu aman ya, kita menghindari gesekan teman-teman. Karena kebanyakan sebenarnya kita juga bisa ya, walaupun tanpa pengganjal seperti ini, asal sepulnya agak seret di bagian lubang daunnya ini ya, jadi ketahan dengan daun. Kalau longgar seperti ini harus diganjel ya. Kemudian lanjut kita akan coba ukur kedalamannya seperti ini. Yang sudah kita tandai 5 mili tadi. Oke, usahakan rata ya kedalaman sepulnya. Kita sisakan kawatnya 5 mili, kita ukur dulu seperti ini. Oke. Nah, jika sudah kita ukur, kemudian akan kita solder dulu teman-teman. Lalu akan kita lem ya. Oke, dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe ya, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru selanjutnya ya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharing komen ya, terima kasih banyak atas dukungannya, supportnya selama ini ya, karena tanpa teman-teman support saya itu saya merasa konten saya tidak bermanfaat ya, dan berkat support teman-teman juga saya bisa terus-menerus membagikan sebuah pengalaman ya, pengalaman yang mungkin bisa teman-teman manfaatkan ya, atau bisa teman-teman contoh di rumah, bisa pasang spool sendiri di rumah ya, ataupun buat spool juga ya. Nanti akan kita coba upload rakit power juga ya teman-teman, agar kita sama-sama belajar ya. Oke, kemudian ini kita pastikan lagi kedalaman spoolnya. Jika memang sudah pas teman-teman, lanjut akan kita lakukan penyolderan. Di bagian sini akan kita solder dulu ujung kawatnya agar benar-benar connect ya. Oke, di sini ada plat aluminium teman-teman, bekas spool yang lama. Oke. Jadi saya rasa ini untuk spoolnya itu baru pertama diganti kayaknya ya. Dan kebetulan om saya ini beli dari orang itu harganya sekitar 700-an ya, satu biji 18 inci teman-teman. Belinya 2 ya. Oke. Untuk video cek soundnya pada box 18 inci box wook ya, nanti kita upload terpisah ya. Walaupun cuma video pendek ya teman-teman, atau short ya. Nanti kita coba bagikan suaranya seperti apa ya, kalau udah masuk di box ya. Oke, jika sudah seperti ini, sudah kita solder, tinggal kita aduk lemnya. Di sini kita menggunakan lem besi, lem epoksi juga bisa ya, tapi keringnya lama ya teman-teman. Jadi kita gunakan lem besi. Setelah lemnya kita aduk, langsung saja akan kita ratakan teman-teman. Lemnya ya, kita ratakan seperti ini. Kita lem dulu di bagian spool, lalu spoolnya kita masukkan, itu juga bisa. Ya, setelah lemnya spoolnya masuk seperti ini, lalu kita lem, itu juga bisa teman-teman. Ya, sebenarnya kekuatannya tergantung yang pasang aja ya,
tergantung yang pasang. Jadi usahakan kalau menggunakan lem besi seperti ini yang cepat kering, itu pengelemannya harus cepat teman-teman. Oke, ini kita persingkat dulu. Oke, setelah pengelemannya merata, tinggal kita lem juga di bagian sini teman-teman, yang sudah kita solder. Jadi kalau menggunakan lem yang cepat kering, itu proses pengelemannya harus cepat juga. Kenapa? Agar lemnya itu merekat kuat pada daun dan juga spool ya. Jadi kalau misalnya lemnya sudah agak mulai kering, itu kadang enggak lengket lagi teman-teman. Emang masih bisa di aplikasikan, tapi kadang udah enggak lengket ya, udah enggak terlalu lengket karena memang udah mau kering ya. Jadi usahakan harus cepat teman-teman. Oke, ini harus cepat. Oke, dan setelah rata seperti ini tinggal menunggu lemnya kering, lalu akan kita cek sound teman-teman. Oke, ini kita persingkat, dan setelah lemnya dirasa sudah kering semua, tinggal kita lepas pengganjilnya ya. Kita lepas semua pengganjilnya, lalu akan kita dorong ke bawah dan kita tarik ke atas seperti ini. Kita ketuk-ketuk dulu, lalu kita goyang-goyangkan daunnya sedikit. Nah, ini daunnya udah agak keras ya daunnya teman-teman, karena sudah di coating ya. Oke, dan ini sudah mantap, tidak ada gesekan sama sekali. Jika awalnya tidak ada gesekan dan kemudian ada gesekan, itu biasanya ada kotoran di daun teman-teman. Lalu bisa kita bersihkan menggunakan mika ya. Kita masukkan mika ya. Oke, ini sudah terpasang teman-teman, dan kita dengarkan sama-sama untuk suaranya ya. Di sini saya menggunakan power middle ya sebenarnya, dan saya sambung ke crossover menggunakan middle ya teman-teman. Mohon maaf ya. Di sini menggunakan low ya, low teman-teman. Dan juga powernya di sini saya pakai sub ya teman-teman. Sub ya, memang karakternya lebih ngesap. Jadi kadang kadang kalau orang nggak pakai headset itu kadang terdengar suara mendem. Tapi kalau menggunakan headset atau kita dengarkan baik-baik itu aman ya, aman. Jadi ini harusnya kita sambung langsung ke power ya, tanpa aksesoris ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, daripada kita otak-atik lagi powernya ya teman-teman. Oke, kita dengarkan dulu sama-sama teman-teman. Oke, ini kita coba cek sound menggunakan dangdut ya teman-teman. Oke, kita cek sound dulu dengan dangdut ya. Ini saya menggunakan power sub low ya. Di crossover kita gabungkan menjadi low teman-teman. Jadi ini bisa di setel ke mid, di low juga bisa ya. Oke, kita dengarkan dulu sama-sama.
Dan oke, mantap, seperti itu hasil suaranya teman-teman. Teman-teman bisa menilai sendiri ya. Usahakan gunakan headset saat kita cek sound ya teman-teman. Oke, kemudian ini tinggal memasang duskapnya teman-teman ya. Kebetulan ini duskapnya agak kecil sedikit ya, tapi nggak apa-apa, ini bisa dipasang teman-teman. Oke, dan semoga apa yang kita bagikan hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Teman-teman bisa meniru ya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.